Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk menerima pembelajaran di hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya kembali serangkaian kegiatan pembelajaran jarak jauh di kelas 9 mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, di pekan lalu, kita sudah membahas materi terkait dengan refleksi ataupun pencerminan. Refleksi ataupun pencerminan ini merupakan bagian yang pertama yang dipelajari pada materi transformasi. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu translasi ataupun pergeseran. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan translasi pada benda. Yang kedua, siswa dapat menentukan translasi pada bidang datar. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan translasi pada koordinat kartesius. Pada dasarnya hampir sama dengan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu translasi pada benda. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Terdapat dua orang anak yang sedang mendorong suatu meja ke suatu tempat. Oke, kira-kira menurut kalian, dapatkah kalian bisa memahami bagian dari aktivitas yang mereka lakukan ini? Oke, aktivitas yang mereka lakukan ini merupakan salah satu contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat dengan translasi ataupun pergeseran. Jadi dua anak ini menggeser meja merupakan salah satu contoh penerapan translasi di dalam suatu benda. Jadi benda dalam hal ini yang mereka geser adalah suatu meja. Oke. Kedua, kita akan memahami materi terkait dengan translasi pada bidang datar. Ini terdapat dua bidang datar, A, kemudian A aksen. Jadi ini pada dasarnya merupakan bangun datar awal ketika diterapkan translasi ataupun pergeseran, maka bentuk bangun datar yang tadinya di sini, maka posisinya berubah ke arah sini. Itu dengan cara diterapkannya materi translasi. Oke. Bagaimana cara kita menerapkan translasi di dalam menggeser suatu bangun datar? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih sebarang titik sudut pada bangun awal. Oke. Jadi titik sudut yang ditentukan melalui gambar ini, dipilihlah yang ini. Oke. Kamu dapat memilih sembarang titik sudut dari bangun tersebut. Kemudian beri nama titik sudut tersebut A pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dengan titik sudut A. Oke, jadi ini A, titik sudut A besar. Kemudian yang di sini terdapat titik sudut A aksen. Oke, jadi patokannya titik sudut ya, ketika kita sudah menggeser ataupun mentranslasikan bangun datar ini. Langkah kedua, dari titik A gambarlah garis horizontal. Oke, kita tarik garis dari titik sudut tadi ke arah sini. Selanjutnya gambarlah garis vertikal. Jadi garis horizontal tadi mendatar, kemudian garis vertikal, garis yang tegak. Oke, kemudian hitunglah berapa satuan panjang garis horizontal
yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser secara horizontal ke kanan. Oke, jadi hitung berapa petak yang dilalui oleh titik sudut tadi ketika dia bergeser. Oke. Hitungnya berapa petak yang dilalui secara horizontal, kemudian hitung juga berapa petak yang dilalui secara vertikal. Oke, itu langkah ketiga dan langkah keempat. Kalian bisa mengilustrasikan, mencobanya melalui kertas berpetak seperti gambar slide ini. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda diarahkan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jadi arah kanan bernilai positif dan ke arah kiri bernilai negatif untuk translasi. Selanjutnya, jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Jadi ke arah atas bernilai positif dan ke arah bawah bernilai negatif. Jadi secara singkat bisa kita pahami ke arah kanan dan ke arah atas positif dan ke arah kiri serta ke arah bawah itu bernilai negatif di dalam menerapkan translasi pada suatu bangun datar. Yang ketiga materinya ialah bagaimana menerapkan translasi pada koordinat kartesius. Oke, ini terdapat suatu soal gambar di samping menunjukkan segitiga ABC ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, jadi yang merah ini merupakan segitiga awalnya, segitiga utamanya. Oke, kemudian kita dimintakan untuk mentranslasikan atau menggeser segitiga ABC ini sebanyak 4 satuan ke kanan nih dan 3 satuan ke bawah. Oke, tadi kita sudah simpulkan atau kita pahami bersama jika ke arah kanan maka bernilai positif. Jadi dia bertambah 4 dan 3 satuan ke bawah. Jadi karena ke bawah maka bernilai negatif, maka dikurang. Oke, kita langkah pertama yaitu kita tentukan dulu koordinat titik masing-masing titik yang terdapat pada segitiga ABC. Oke, yang pertama titik A. Titik A itu koordinatnya -3,1. Oke, ini ya dituliskan. Titik B -1,4 dan titik C -2,1. Oke, ini. Kemudian kita translasikan atau kita geser. Tadi 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke kiri. Oke. Karena nilai X-nya sudah kita ketahui itu adalah -3, maka kita tambahkan dengan 4 karena dimintakan bergeser sebanyak 4 satuan ke kanan. -3 tambah 4 kita peroleh adalah 1. Oke, itu untuk nilai X. Kemudian karena nilai Y 1 ini ditranslasikan 3 satuan ke bawah. Jadi 1 kurang 3. 1 kurang 3 dapatlah -2. Sehingga titik yang diperoleh melalui translasi titik A -3,1 adalah 1,-2. Oke. Jadi kita dapat
titik yang setelah ditranslasikan adalah 1,-2. Oke, seperti ini. Kemudian titik B min 1,4. Oke, 1,4 sama tadi, karena bergeser ke kanan 4 satuan maka tambahkan, kemudian bergeser ke arah bawah sebanyak 3 satuan maka dikurangi. Jadi min 1 tambah 4 kita peroleh 3, 4 kurang 3 peroleh 1, sehingga titik yang kita peroleh di titik B melalui translasi yaitu 3,1. Dan yang terakhir bagian C, titik min 2, min 1 kita translasikan, kita geser sebanyak 4 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke bawah. Min 2 tambah 4 kita peroleh 2, min 1 kurang 3 kita peroleh min 4, sehingga titiknya ialah min 2, 2, min 4 ini. Bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa memahami materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa translasi salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Oke, bisa kita lihat melalui gambar ini. Ini salah satu contoh translasi pada bangun datar. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal, seperti halnya ilustrasi yang sudah dijelaskan di atas. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi A, B, memindah setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen, yaitu X ini tambah A sesuai jarak yang ditranslasikan, Y tambah B. Nah, translasi dapat disimpulkan dengan X, Y menjadi X tambah A, Y tambah B. Oke, jadi hasil dari translasi itu ialah kita jumlahkan ataupun kita kurangi berdasarkan arah yang dimintakan tadi. Jika ke arah atas positif dan kanan positif, sebaliknya ke arah kiri negatif dan ke arah bawah pun bernilai negatif. Oke, berikut latihan soal, silakan kalian kerjakan di rumah. Untuk hasilnya silakan dikirim melalui WhatsApp group. Oke, ini terdapat translasi bangun datar terkait dengan translasi pada bidang datar, yaitu A, B, C, D ini. Kita dimintakan untuk mentranslasikan segi 4 merah ini sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Oke, jadi ke kiri tadi apa? Yaitu kurang, dan ke bawah juga pun kurang. Jadi translasinya itu dikurangi, baik ke kiri maupun ke bawah. Oke, untuk bagian B, dimintakan mentranslasikan segitiga merah ini sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi ataupun penjelasan berbagai materi pada kesempatan kali ini. Selalu semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu hindari kerumunan dan menjaga jarak. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.